Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang berakhlak. Jadi pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Insinyur Joko Widodo meluncurkan Core Value and Employer Branding ASN yang pada saat itu bertepatan pada hari jadi PAN RB ke-62. Core Value ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak yang merupakan akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelum kita memulai podcast ini, saya akan memutarkan sebuah lagu nasionalisme untuk kita. Baik, kita telah mendengarkan salah satu lagu nasionalisme kita ya. Sebelum memulai kegiatan ini, untuk Mas Ilham dan Mas Zakaria boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, untuk Mas Ilham, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Renita. Izin memperkenalkan diri ya, nama Ilham Putra Sandi Firmansyah, panggilan Ilham. Tempat tanggal lahir saya Banyuwangi 7 Desember 1997. Terus untuk asal saya berasal dari Jember, Jawa Timur. Dan untuk penempatan saat ini saya tempatkan di kantor pusat, lebih tepatnya di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di JKA. Terus untuk pendidikan terakhir saya lulusan dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mas Ilham. Untuk Mas Zakaria, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Muhammad Zakaria. Saya biasa dipanggil Jaka. Saya lahir di Sumeneb 2 Juli 1998. Saya berasal dari Sumeneb, Jawa Timur. Penempatan kerja saya di UPBU kelas 3 Arung Palaka di Bone, Sulawesi Selatan. Saya lulusan S1 Teknik Perminyakan di Universitas Pertamina. Terima kasih Mas Zaka. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Renita Dinaro, asal DKI Jakarta, tempat tanggal lahir Tegal 3 November 1993. Pendidikan terakhir D3 Penguji Kendaraan Bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Untuk penempatan saat ini saya ditempatkan di BPTD Wilayah 22, Provinsi Sulawesi Utara. Tadi kan udah disinggung nih saya mengenai core value and employer branding-nya ASN itu berakhlak nih ya. Untuk Mas Ilham, bisa jelasin tentang berorientasi pelayanan? Baik, Mbak Renita. Untuk berorientasi pelayanan sendiri memiliki pengertian komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Menurut Mas Ilham, bagaimana hubungan dan kaitannya antara aspek berorientasi pelayanan dengan fungsi seorang ASN? Baik, bagaimana kaitannya? Mungkin kita harus tahu terlebih dahulu fungsi ASN itu apa aja ya, Mbak ya. Fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama itu adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi apabila ditanya apa kaitannya atau hubungannya antara fungsi ASN dengan berorientasi pelayanan, mungkin lebih ke fungsi ASN yang kedua ya Mbak ya. Jadi memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, prinsip seperti apa yang harus dimiliki seorang ASN agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan dengan baik? Baik, untuk prinsip seperti apa, pelayanan publik yang baik juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan birokrasi. Jadi berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang ada adalah seperti partisipatif, yang berarti pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Terus ada transparan. Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negaranya untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Terus yang ketiga ada responsif. Pemerintah wajib mendengarkan dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya, tidak hanya terkait bentuk dan juga jenis pelayanan, tapi juga mekanisme penyelenggaraan, jam pelayanan, dan juga biaya pelayanan. Terus yang keempat ada tidak diskriminatif, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak boleh membeda-bedakan antara satu warga dengan warga yang lain atas dasar agama, profesi, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Terus yang kelima ada mudah dan murah, prinsip mudah yang berarti segala persyaratan gampang terpenuhi, dan prinsip murah yang berarti
biaya yang diberikan gampang terjangkau oleh masyarakat umum. Terus yang keenam ada efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga yang sedikit, dan juga biaya yang murah. Terus yang ketujuh ada aksesibel. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Terus kedelapan ada akuntabel. Penyelenggara pelayanan publik dilakukan menggunakan fasilitas dan SDM yang dibiayai oleh warga negara itu sendiri melalui pajaknya. Oleh karena itu, semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dipertanggungjawabkan bukan hanya ke atasan tapi juga ke masyarakat umum melalui media publik baik cetak maupun elektronik. Terus yang terakhir ada berkeadilan. Salah satu tujuan penyelenggaraan pelayanan publik adalah melindungi warga yang rentan dari praktik buruk kelompok-kelompok yang lebih kuat. Seperti itu, Mbak Renita. Ya, tadi kan disebut pelayanan publik ya. Pelayanan publik yang termasuk dalam pelayanan prima itu seperti apa ya? Baik, pelayanan publik yang termasuk dalam pelayanan prima. Dalam pelayanan prima sendiri itu ada 3 tingkatan, Mbak. Yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan dasar pengguna, yang kedua itu adalah memenuhi harapan dari pengguna, yang ketiga itu adalah melebihi harapan pengguna. Jadi ketika salah satu dari tingkatan tersebut sudah terpenuhi, menurut saya pelayanan tersebut sudah dikatakan sebagai pelayanan prima. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Mas. Untuk poin kedua itu kan akuntabel ya. Kalau menurut Mas Ilham, akuntabel itu seperti apa sih? Bisa dijelasin, Mas? Baik, Mbak. Untuk secara harfiah, akuntabel sendiri itu memiliki pengertian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh instansi yang memberikan kita amanah. Akuntabel dan integritas itu kan ada nih. Menurut Mas Ilham itu perbedaannya apa? Terus mana yang lebih penting antara akuntabel dan integritas? Oke, kalau perbedaannya mungkin dari segi definisi, akuntabel sendiri adalah bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang telah kita terima ya Mbak ya dari instansi tersebut. Terus untuk integritas sendiri bisa dikatakan sebagai keselarasan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Terus untuk mana yang lebih penting, akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak publik menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi negara. Kedua prinsip ini harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Anne Everett, seorang profesional development manager, menyatakan pendapatnya pada channel digital LinkedIn bahwasanya akuntabilitas dan integritas adalah faktor yang sangat penting dimiliki dalam kepemimpinan. Integritas menjadi hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun pegawai negara yang kemudian diikuti oleh akuntabilitas. Jadi kalau ditanya lebih penting mana antara integritas dan akuntabilitas, mungkin lebih penting integritas dipenuhi terlebih dahulu, Mbak, baru diikuti oleh akuntabilitas. Ya, terkait persepsi buruk masyarakat pada ASN itu kan terkenalnya dengan korupsi, kayak gitu ya. Bagaimana peran integritas seorang ASN terhadap fenomena yang ada sekarang ini? Oke, untuk peran integritas terhadap korupsi, integritas sendiri kan memiliki arti keselarasan antara apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Nah, sebelum menjabat sebagai seorang pejabat, pasti kita memiliki kode etik atau misal kita melakukan sumpah jabatan di bawah kitab suci kita. Jadi tidak mungkin di dalam kitab suci kita itu menyatakan kita boleh korupsi, Mbak. Jadi apabila kita sudah melakukan korupsi itu berarti kita sudah tidak melakukan integritas dengan baik.
Selain itu juga filsuf Yunani kuno Plato yang diabadikan di The Republic sekitar 25 abad silam menyatakan bahwa integritas adalah yang utama dalam kehidupan bernegara. Semua elemen bangsa harus memiliki integritas tinggi, termasuk para penyelenggara negara, pihak swasta, dan masyarakat pada umumnya. Menurut Mas Ilham nih, bagaimana cara menciptakan suasana kerja yang akuntabel? Baik, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Ada beberapa aspek yang harus ditinjau dalam menciptakan lingkungan kerja tersebut. Seperti yang pertama ada dari segi kepemimpinan, lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memerankan peran penting dalam menciptakan lingkungan tersebut. Terus ada transparansi, yang ketiga ada integritas, yang keempat ada tanggung jawab, yang kelima ada keadilan, terus yang keenam ada kepercayaan, yang ketujuh ada keseimbangan, yang kedelapan ada kejelasan, dan yang kesembilan atau yang terakhir ada konsisten. Seperti itu Mbak Reni, Pak. Untuk nilai yang ketiga itu kan kompeten. Boleh Mas Ilham jelasin mengenai kompeten itu seperti apa? Baik, untuk kompeten sendiri secara definisi memiliki pengertian itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri sendiri, Mbak. Karakter seperti apa yang harus dimiliki seorang ASN untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategisnya, Mas? Baik, untuk karakter seperti apa yang harus dimiliki ASN, terdapat 8 karakteristik, Mbak, yang harus dimiliki oleh ASN yang dianggap relevan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini. Nah, ke-8 karakteristik tersebut meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Untuk ASN itu kan ada pengembangan kompeten. Kompeten apa aja sih yang bisa kita kembangkan dalam seorang ASN itu, Mas? Baik, untuk pengembangan kompeten sendiri kita harus merujuk pada peraturan yang sudah ada sebelumnya, Mbak. Nah, peraturan apa itu? Peraturan itu adalah Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Nah, kompetensi apa saja yang bisa kita kembangkan di situ menyatakan ada 3 kompetensi yang bisa kita kembangkan, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Terus yang kedua itu ada kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Terus yang ketiga atau terakhir, kompetensi sosial kultural, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk, Mbak. Baik, Mas. Untuk poin yang keempat ini kan mengenai harmonis. Menurut Mas Ilham itu harmonis itu bagaimana? Oke, untuk harmonis itu bagaimana? Harmonis itu memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan. Untuk Mas Zakaria, harmonis itu bagaimana, Mas? Ya, kalau menurut saya harmonis itu kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan suatu kesatuan luhur, Mbak. Kalau di musik itu harmonis itu keselarasan nada yang tidak membuat pendengarnya terganggu, begitu Mbak. Iya. Menurut Mas Zaka nih, siapa sih yang harus memelihara suasana harmonis? Ya.
yang harus memelihara suasana harmonis itu semua kelompok masyarakat dan juga seluruh ASN. Selain itu, harmonis itu harus tetap dipertahankan sehingga menjadi kebiasaan atau habit dan seluruh pemangku kepentingannya itu dapat bekerja menciptakan kondisi yang memungkinkan sehingga kolaborasi dan bekerja sama itu menjadi lebih baik. Menurut Mas Zaka sendiri, mengapa sih suasana harmonis itu sangat penting? Ya, suasana harmonis itu sangat penting karena dapat membuat energi positif di tempat kerja sehingga dapat menjadikan karyawannya itu produktif dan meningkatkan hubungan internal dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Menurut Mas Zaka lagi nih, loyal itu dalam nilai-nilai dasar PNS itu yang bagaimana, Mas? Loyal itu menurut saya ini Mbak, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bagi bangsa dan negara, serta sifat loyal itu dapat diwujudkan dengan bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Bagaimana cara berperilaku loyal dari segi ASN itu? Cara berperilakunya yaitu dengan cara memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, dan pada pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara, serta menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, dan instansi negara. Boleh Mas Zaka ceritain tentang poin yang ke-6 mengenai adaptif? Secara harfiah, adaptif itu karakteristik alami yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, di mana dalam menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif itu merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan sesuai keadaan. Dengan kondisi dunia ini yang serba cepat berubah saat ini, seberapa pentingnya sih adaptif bagi seorang ASN? Adaptif itu bagi ASN sangat penting, Mbak, karena hal-hal yang dulunya serba manual tulis tangan itu sekarang harus didigitasi, sehingga ASN harus mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru, sehingga ASN itu harus lebih adaptif lagi agar tidak tersisihkan. Bagaimana penerapan budaya adaptif yang dapat dilakukan oleh ASN, Mas Zakaria? Ya, penerapan budaya adaptif yang dapat dilakukan yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, ya Mbak. Kemudian saat ini tuh sangat penting untuk mendorong jiwa kewirausahaan, kemudian memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya. Untuk poin yang ke-7 itu kolaboratif. Menurut Mas Zakaria, kolaboratif itu seperti apa? Kolaboratif itu proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide, di mana gagasan atau ide itu digunakan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama untuk menyelesaikan tujuan atau visi bersama. Kapan kita melakukan kolaborasi antar organisasi, Mas? Ya, kolaborasi antar organisasi itu bisa dilakukan baik di dalam organisasi itu sendiri maupun di luar organisasi, yaitu contohnya pada saat kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberi dan menerima pelatihan,
perencanaan bersama dan menyediakan peralatan, serta bahkan bisa pada saat memberikan dan menerima hibah gitu, Mbak. Untuk proses menjalin kolaborasinya itu bagaimana ya, Mas? Ya, proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi itu ada 5, Mbak. Yang pertama, kita itu harus saling percaya, di mana pada saling percaya ini kita harus membangun kepercayaan antara kita dengan stakeholder atau mitra kolaborasi kita. Kemudian kita itu harus melakukan face to face dialog, di mana kita itu akan melakukan negosiasi secara baik dan sungguh-sungguh. Kemudian kita itu harus berkomitmen pada proses, di mana komitmen tersebut dapat dilakukan dengan sharing ownership gitu, atau keterbukaan terkait keuntungan bersama. Kemudian kita itu harus melakukan pemahaman bersama yang berkaitan dengan kerja, misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai-nilai bersama. Yang kemudian terakhir, menetapkan outcome antara kita dengan stakeholder, gitu Mbak. Menurut Mas Zaka, faktor apa sih yang mempengaruhi keberhasilan suatu kolaboratif itu? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu yang pertama, yang pasti itu juga kita harus saling percaya. Kemudian kita membagi kekuasaan sesuai kesepakatan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi. Kemudian strategi juga dapat mempengaruhi. Dan yang terakhir itu formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara kedua belah pihak. Begitu. Oh iya. Terima kasih untuk Mas Zaka dan Mas Putra dalam menjawab pertanyaan saya mengenai berakhlak ini. Sebelumnya saya mau nanya ya, bangga nggak sih kalian jadi ASN? Ya, sangat bangga, Mbak. Sangat bangga, alhamdulillah ya. Ya. Motivasi apa sih untuk Mas Zaka sama Mas Ilham sehingga memilih untuk jadi PNS atau ASN? Ya, yang pertama kalau saya itu motivasinya sebenarnya pada pertama kali saat daftar menjadi ASN itu saya ingin ditempatkan di dekat rumah, Mbak, karena untuk posisi saya sendiri yaitu pertolongan kecelakaan pesawat atau penerbangan dan pemadam kebakaran itu kan di bandara. Nah, jadi kalau di tempat saya itu ada bandara yang satu kabupaten. Namun ya kenyataannya itu saya dilempar jauh ke Sulawesi, tidak sesuai dengan penempatan saya. Padahal yang memotivasi saya itu yaitu agar dekat rumah begitu, Mbak. Sebenarnya simpel motivasi saya. Untuk Mas Ilham bagaimana? Baik, untuk saya motivasi saya dalam jadi PNS ini adalah untuk yang pertama adalah membahagiakan orang tua, jelas ya, mungkin untuk Mas Zakaria juga itu. Terus juga ini sih untuk mencari pengalaman yang lebih daripada di pekerjaan sebelumnya, Mbak. Ada nggak sih kiat-kiat gitu yang bisa disampaikan untuk viewers biar nanti itu bisa lolos jadi ASN itu gimana? Ya, yang pertama berdoa yang pasti. Kemudian yang kedua, perbanyak belajar materi, baik itu melalui buku, melalui sosial media, contohnya Instagram, atau dari YouTube juga bisa. Kemudian yang ketiga, perbanyak latihan soal, baik dari buku juga, dan dari tryout online di website, entah yang berbayar atau yang gratis. Banyak yang gratis sih kalau saya. Untuk Mas Ilham bagaimana? Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama lah ya dengan apa yang diucapkan oleh Mas Zakaria. Jadi kita harus belajar lebih tekun lagi untuk mempersiapkan materi dan pengetahuan agar saat tes kita nggak jadi pelongo-pelongo gitu, Mbak.
Karena di luar sana juga pasti saingan kita juga menyiapkan persiapan yang lebih dan lebih daripada kita. Terus jangan lupa minta doa kepada orang tua, karena doa orang tua juga akan menjadi perlancaran kita untuk melakukan semua tes yang ada. Iya, baik. Terima kasih untuk Mas Zaka dan Mas Ilham atas waktunya. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat bagi para pendengar kita ya, Mas ya. Untuk itu saya mengakhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama.